حكيم متين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Nama ba'du. Teng ngarsa para habaib, para kiai, wabil khusus wonten Ki Haji Hafidz Hisham, wonten sedanten keluarga ingkang kula hormati, niki wonten Habib Zainal Abidin Al-Kaf, wonten Habib Zain Al-Jufri, sedanten ingkang kula hormati, wonten Gus Apang. Niki siap-siap nggih niki ngaos ngantos sinten niki? 3. Tapi sederenge niku MC-ne kedah tobat. Mesti tulis ngaji bareng cek muni itu hasanah. Ra dibalelo niku, mboten nurut protap ngoten apa. Terus kula niat hormat Mbah Hisham. Kula cerita sekedhik, Bapak kawula Ki Haji Nur Salim niku kanca akrabe Mbah Sa'roni nggih, kanca akrabe Mbah Hisham. Riyen Bapak hatam teng Ki Zubaidi niku buyut kula. Badhe hatam teng Ki Zubaidi terus teng Mbah Dolah. Sing sering darekno Mbah Dolah teng Kudus niku bapak kula. Kepanggih Ki Sa'roni, Ki Hisham dan lintu-lintunipun. Kula piyambak mulai alit teng sarang badhe tamat aliyah tiap ruah poso teng mriki. Wonten 3 tahun tapi nampung pendak Sakban kalian apa? Ramadan. Kula ngaos riyen kula pun khatam terus setor kalian Mbah Nur Muttaqin kula teng mbah kula terus pondok Damaran niku nggih buyut kula. Dadi buyut kula kandung namine Sofiyah, gadah ibu Hafsah binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Sepuh. Terus kula niku asli tiang Damaran. Mulane ngadepi Gus Apang nggih pede mawon. PD sak PD-PD-ne. Ya mbake ngadepi kula nggih pede karena penunggu Kudus niki kula. Tapi niki ngaos ngantos jam 3 nggih. Siap nggih. Sing perlu dingertosi para putu Mbah Hisham niku kula tahu banyak lah. Mboten sak maca biografi nggih ngertos. Kula pertama kenal beliau tentu karena beliau yang ditulis di Mushaf Menara Kudus. Ini ku wonten astapa asmanipun Mbak Arwani, Mbah Sa'roni kalian sinten? Mbah Hisham. Delalah kula teng Jogja niku ngontrak niku teng dalem teng Ketonggo. Terus banyak keluarga Mbah Hisham sing kenal kula. Tapi yang lebih dari itu para putu harus ingat Mbah Hisham nate ngaos teng Termas, nate ngaos teng Mbah Hasyim Asy'ari. Terus nggih saged ngaji kitab. Tidak sampean hafal Quran tok ora iso ngaji kitab, iki radi kriminal. Nak pancen putune napa? Mbah Hisham. Pemeneh ya ora hafal Quran ora iso ngaji kitab. Tambah kriminal, tapi buatan melanggar pidana terus niku. Tapi niki penting kula aturno. Kula banyak baca tafsir. Saya ulang lagi, kula banyak baca tafsir. Di antara aturan ilmu itu cucu itu penjaga kakek, penjaga leluhurnya, bukan dibalik keramat nunut, keramat gandul. Karena mbah-mbah kita ini pasti meninggal. Dan yang menstatuskan mbah kita itu ya kita. Jadi jangan sampai cucunya Mbah Hisham pepe iso kitab terus nyejarano Mbah Hisham mau apal Quran tok. Sehingga lupa mensejarahkan beliau pernah ngaji di Mbah Dimyati Termas, pernah ngaji di Mbah Hasyim Asy'ari. Terus munamuni sementing Quran ra iso ngaji kitab lah. Lha iku sanad kondi wong mbahmu yo ngaji kitab sakmono suwene. Maksudnya itu nak goblok kok ajak-ajak ngoten gampangane ngoten kok. Kok angel temen redaksine niki. Maksudnya itu sampe nak kapok ya rasa ngundang kula diundang ya rapati seneng. Karena sesuai aturan Quran itu disebut dzurriyatam ba'duha min ba'd. Allah Ta'ala tidak cerita orang baik kecuali kebaikan itu diisnatkan ke bapaknya, ke mbahnya. Saya beri sekian contoh. Ngaji ini jam 3, setengah jam untuk Mbah Hisham, setengah jam untuk maulid, setengah jam untuk kitab Sirajul Qorek, setengah jam ngamuk. Terus cari izin karena materinya banyak. Engko nak sampean potongane ra paham 15 menit langsung berhenti. Jadi sampean harus pura-pura napa? Paham, sebatas ngantos jam 3. Sampean saya kita bedai, terutama putu-putu Mbah Hisham.
Nak anak ra pantes, sudah kalah sepuh lho. Pangeran itu pangerane wong akeh ta pangerane Nabi Ibrahim? Pangerane wong akeh. Tapi supaya orang itu punya asobiyah, punya rasa memiliki. Itu semua orang kalau berdoa bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Itu secara mantek jelas salah. Fa inna wa ta'ala ilahul alamin. Allah itu Tuhannya orang banyak, hanya Tuhan kamu. Tapi supaya kamu merasa memiliki, bilang ya Robbi, duh pangeran ingsun. Lha iku cara malaikat itu tersinggung, enak pangeranmu ngakeh ngawur. Tapi malaikat alhamdulillah tidak berpikir seperti itu. Nah, agama juga sama, hadzadzin dinullah. Tapi Nabi Yusuf nang istilahno agama iku wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Saya ngikuti tradisi bapak-bapak kami dalam beragama. Padahal kaifiyatud din, kaifiyatul amal bihadaddin niku pun masturah, pun mudawwana. Tapi diistilahkan bapakku. Aku anut Islam kau islami bapakku, mbah-mbahku yaitu Ibrahim, Ishak, Yakub. Apa itu prinsip dasar Islam yang enggak bisa dinego? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Begitu juga ketika Nabi Yakub mau kapundhut, am kuntum syuhada id hadar Yaqubal maut. Isqala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahid. Sekarang pertanyaannya, yang namanya Tuhan, Tuhane wong akeh apa Tuhane Nabi Yakub tok? Tuhane tiyang kada. Tapi supaya orang punya asobiyah, saya ulang lagi, supaya orang punya apa? Asobiyah, merasa memiliki, diistilahkan Tuhannya bapak-bapak kami. Nah, kalau suwun putu-putu Mbah Hisham mempertahankan pondok niki, ini pondoknya Mbah Hisham, ini pondoknya mbah saya. Aku nerusno Qur'ane mbahku, nerusno kitabe mbahku. Dengan seperti ini kamu merasa tamaluk. Nah, barokahnya merasa tamaluk itu tidak ingin lepas. Tapi aku mikir Qur'ane wong akeh, agamane wong akeh, ya terus wis enakmu dhewe. Makanya dulu bapak saya hafal Quran, buyut-buyut saya itu banyak yang hafal Quran. Nang ngandani kula iku ngeten tok. Hak. Kowe kudu hafal Quran. Nek ora hafal Quran anakmu ora hafal luwih duwe alasan wong bapake ora hafal. Jadi pembunuh generasi itu yang pertama. Jadi bapake alim hafal Quran, anake ora alim, apa meneh maklaran, putu tambah nemen. Mergo dia alasan bapakku ya ora hafal. Kemudian nak bapakku ya ora hafal maklaran, tambah dia alasan meneh. Sehingga diistilahkan di Quran kebenaran pasti diisnadkan dzurriyatam ba'duha. Jadi ini peringatan sekaligus ngamuk, semua terserah oleh nafsiru piye, pokoke kalau butuh ngomong ya ngomong ngoten mawon. Sing ijak orisinil. Sehingga silsilah itu penting. Mulane cara Mbah Mun guru kula niku, aku muga ora murid ngalim ya isin. Ya udah isin gimana? Misalnya zaman Mbah Mun diwaca Doroba Zaidun Amron. Tok murid berhubung goblok diwaca Doroba Zaidin Amrin. Lah wong putu murid maca ngono, putune maca ngono, jare sanate kok Mbah Mun. Pusing gak ya? Jadi murid itu pembunuh sejati ketika pembunuh kealiman gurune sejati. Terus wong kan ngirane iku wacanan kok Mbah Mun. Padahal goblok-gobloke dhewe. Tapi ajak-ajak. Mulane murid itu kudu alim ben gurune di harkat dan martabat. Itu ribet. Terus sehingga kenapa nabi terbaik itu justru nabi paling akhir? Karena normali wong saiki luwih pinter timbang wong dhisik normali. Misalnya sampean wong Kudus saiki, untuk ilmune Mbak Arwani, untuk ilmune Mbah Hisham, ilmune sinten kathah lah. Terus ora ilmune Mbah Raden Asnawi, ilmune Mbah Maksum, Mbah Asnawi Sepuh, kudune luwih alim. Mbah Turaihan, mereka do ngarang kitab karek nyinaoni iso kabeh. Kudune luwih pinter. Tapi alhamdulillah kok ora. Lah ora iku imma sopan. Wonten kanca kula niku ora tau maca Wahab. Macane takrib. Tak takoki kenapa maca takrib. Sungkan bisa nyanyi Mbah Mun. Mbah Mun wis maca Wahab aku takrib wae. Jare lah kok ora alim kaya Mbah Mun, gak de sopan, wis nandingi guru gak sopan. Ya mbok nak madhape sampean ngono, ana putune Mbah Hisham, Qur'ane ra pati lanyah, mergo ora kepen nandingi
Mbah Hisam. Iku ya bagian dari kesopanan. Tak kei solusi, mau tak gosok tapi tak kei solusi. Dadi anggap ae nek sampean ora alim Mbah Hisam niku mimba bitawadhu, napa? Tapi niku muga-muga yang sangat muga-muga. Ketoke ora fakta, ketoke yo pokoke muga-muga. Terus mangke kersane barokah kula waosaken kitab-kitab peninggalanipun Mbah Hisam. Saya kula cerita sithik tentang Qiraah Sab'ah. Niki mun sesi kedua nih. Qiraah Sab'ah niku Asy-Syatibi fi Sab'ah bimanzilatin Nawawi fil fiqhi. Terus Imam Syatibi mendokumentasi Sab'ah itu bimanzilatin Nawawi fil fiqhi Syafi'i. Jadi orang tahu mazhab fikih Syafi'i semuanya lewat jalur siapa? Imam Nawawi. Padahal Imam Nawawi itu sudah abad ke-6. Tapi begitu juga orang tahu Sab'ah itu semuanya barokahnya Imam siapa? Syatibi. Sehingga identik orang yang ingin belajar Sab'ah pasti pernah belajar Syatibi. Sing dimaksud nazuman yang terkenal Syatibi ya. Jadi tidak bisa ndak. Meskipun sebetulnya Imam Syatibi sendiri itu ya punya indukan. Gini niku Abi Amrin Ad-Dani. Jadi Abi Amrin Ad-Dani ini sebenarnya yang hakikat indukan Sab'ah. Punya kitab namanya At-Taisir fil Qiraatis Sab'i. Nah, di kita sebagai peneliti Sab'ah itu lahir dari mana? Kalau secara talaki lahirnya Sab'ah itu dari riwayat. Al-Qiraatu sunnatun mutaba'ah, qiraatu sunnatun mutaba'ah. Tapi apapun itu riwayat, Sab'ah itu bisa dianalisis oleh pakarnya, oleh ahlinya. Saya beri sekian contoh bahwa Sab'ah itu bisa dianalisis. Dan contoh ini pasti benar, tidak mungkin salah. Karena sesuai yang ditadwin, sesuai yang dibukukan para ulama. Kalau ada hamzah satu, ditambah ada lagi karena istifham, ya normalnya dibaca semua, misalnya a'jamiyun. Memang a'jamiyun itu maknanya orang ajam. Memang sudah berhamzah. Lalu ada hamzah istifham. Kemungkinannya ya bitahqiqil hamzatain. Terus kita baca apa? A'jamiyun. Atau karena dua hamzah ini jejer, kemungkinannya kita baca idgham. Berarti baca a'jamiyun. Tapi sanad kita qiraatu Asim min riwayati Hafs bacanya apa? Tasil. Sehingga kita baca apa? A'jamiyyu wa arabi. Begitu seterusnya di semua tema-tema Sab'ah. Nah, kenapa hamzah itu bisa jadi korban? Karena hamzah ini huruf oportunis. Sebenarnya sampean bingung nggak lah? Enggak sekali ketok bingung tak lereni. Mulanya sampean harus pura-pura paham atau paham betul. Saya beri sekian contoh. Sampean kalau ngaji sorof, itu kan amanah, yu'minu, imanan. Terus ujuk-ujuk fahuwa mu'minun. Wadza kamu ma'nun terus amin. Sekarang kita elal satu-satu. Engkau tak wacana kitab Sab'ah ini, kitab tinggalane Mbah Hisam. Kulo ge gadah. Yo gadah tak sinaoni. Kalau cucu Mbah Hisam ingin bersaing kalian kulo kudu sinau kitab niki khatam. Nanti baru nantang kulo. Macane bener di. Aja mok didokumen tok ora diwaca. Nak ndelok kumuhe ketoke ora tau diwaca. Mboten sampe rasa tersinggung biasa mawon. Kula beri contoh nggih. Amana asluhu amana ala wasni af'ala istama'at alhamzatani. Walhasil terus faqulibat saniyatuhuma napa? Alifan. Dadi napa? Amana. Tapi orang-orang iklal itu ya oportunis. Amanah diganti alif karena harokatnya fathah. Harusnya ya yu'minu diganti wawu yu'minu. Maka ada qiraah yu'minu. Mu'minun, bukan mu'minun tapi mu'minun. Yaitu qiraahnya Abu Ja'far Al-Qari. Nah sekarang amana yu'minu i'manan harusnya. I'manan diganti jariyah menjadi apa? Jadi ubdilat alhamzatus saniyah ya an liwuku'iha ba'dal kasrah. Tadi akmana ubdilat hamzah saniyah alifan liwuku'iha ba'dal fathah. Normalnya yu'minu juga dielal. Tapi Imam Asim ini aneh. Amana dielal, innalladzina amanu dielal, bukan akmanu. Tapi yu'minu tidak dielal. Masdar dielal lagi, isim fa'il tidak dielal. Qad aflahal mu'minun. Fi'il amar dielal lagi, wailaka
amin, bukan wailaka amin tapi wailaka amin ala wazni af'il. Awas tuh kena bingung langsung tak lereni. Lanjut. Sehingga Hamzah itu apa? Hamzah itu mala surata lahu min lafdhi. Hamzah itu satu huruf yang oportunis, tidak punya bentuk. Nah, gara-gara gak punya bentuk itu ada sekian ulama cara menduga. Apakah ketika ditulis wawu itu Hamzah apa memang wawu? Ayo saiki jawab sing putu-putu Baisam. Ketika ditulis wawu itu Hamzah apa wawu? Imam Asim milih partai itu wawu. Sehingga beliau baca walam yakullahu kufuwan ahad. Padahal seluruh dunia tahu kalau kufuwan di sini maknanya kuf'an. Karena dari mahmuslam kafa yakfa'u kuf'an wa maknanya walam yakullahu kufuwan ahad dan tidak ada seorang pun yang menyamai Allah. Kafa'ah kuf'an itu mahmuslam. Kalau dibaca wawu orang ngira itu nakis. Padahal itu tidak nakis sama sekali tidak. Sehingga persaingan di sab'ah, kalau boleh dibahasakan persaingan, itu ada yang baca kufuan, ada yang baca apa? Kuf'an. Mulane wong kok jomo sinau sab'ah tok bar setor wis gak roh alasane. Ya tak warai sampean. Mesti tak warai mbek ngamuk. Nah. Sehingga maknanya huzuan juga sama. Sing maknane ngenyek iku hazaa yahzau hus'an harusnya. Tapi Imam Asim baca huzuan. Tapi beliau di fi'il baca pakai hamzah. Allahu yastahzi'u. Maka ada pesaingnya yang baca yastahzi. Dong ya. Karena ditulis suratil ya. Sehingga dibaca apa? Yastahzi. Nah itu terjadi perdebatan ulama. Karena di Rasm Utsmani hanya tertulis wawu, ya, alif. Kalau sampean latihan khot Ja'a umru'un, setelah ro tulisannya apa? Wawu karena dhamma. Kalau ro'a itu imro'an ditulis alif. Yuk, jangan fathah, alif karena setelah fathah. Marartu bimri'in ditulis pakai ya karena ba'dal kasr. Sama-sama maknanya ya seorang umru'un itu, tapi khinar raf'i kutibat bil wawi wa khinan nasbi bil alif wa khinal jarri atau wa khinal kasra bil ya. Yo angel tenan ngaji sabah. Nak dipikir nganti ngene. Dia nak fotokopinan setor bariku wis ya sudah. Nah, sehingga harus ada yang menekuni itu. Alhamdulillah Mbah Hisham termasuk menekuni itu karena beliau diperintah Mbah Munawir untuk ngaji sama Mbah Arwani. Padahal dulu temannya. Karena yang lebih dulu belajar sab'ah siapa? Mbah Arwani. Tapi sab'ah itu bisa dianalisis. Ya caranya seperti yang saya katakan tadi. Dan peristiwa tersulit dalam sab'ah yaitu hamzah. Makanya tadi misalnya Al-Ana misalnya Fir'aun itu ketika mau mati kan iman. Ya kita tahu ya Fir'aun setelah mau mati terus Jibril gak terima. Kok enak nih dunia kurang ajar kok mati husnul khotimah. Jadi Jibril itu cara manusia ya rondok-rondok piye, rondok sentimen. Masyhur itu ketika Fir'aun mau ngelafatkan la ilaha illallah dijejeli. Tapi ra dijejeli tekek go sama, iku go sapang karena enggak ada tekek pas iku dijejeli napa? Turab. Fadassa fi fihi at-turab. Sambil ngendikan al-ana waqad asaita qablu. Kita tahu harusnya lafaz itu hanya al-ana ing dalam saiki. Yaitu hamzahnya hamzah bawaan al, terus ketambahan hamzah istifham. Mestinya ya al-ana, ono to ing dalam saiki. Mosok saiki kowe iman, waqat asaita qablu dhisik kowe kurang ajar kok enak. Wong kurang ajar kok husnul khotimah. Nah kurang ajare mau terima delok film gak masalah, iki kurang ajar nganti ngaku pangeran. Jadi yo ono malaikat sentimen itu, ono wong ape husnul khotimah ora oleh. Tapi cara kula setuju malaikat Jibril, cara Fir'aun akhirnya husnul khotimah yo mangkel tenan. Karena dia masuk kategori hidup poya-poya mati masuk surga. Makanya al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, nak ndelok tren seperti itu, tren bahwa ada dua hamzah itu pasti idgham. Ya harusnya bacanya ajamiyu wa arabi. Tapi karena qiraah sunnatun mutaba'ah, guru-guru kita baca tasil ya kita baca ajamiyu wa arabi atau tasil. Begitu seterusnya. Jadi jangan sampai kita tidak tahu asal usul sab'ah.